Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran Majelis Dikdasmen, kemudian Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sumberjo, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Dewan Guru yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah dalam acara workshop kurikulum, Pak ya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana topik yang dikasih kepada saya, yaitu kita akan mendalami dan memahami ideologi Muhammadiyah. Tapi nanti saya akan bawa kepada ideologi paham keagamaan. Ini yang perlu kita tekankan, yang perlu kita tanamkan sebagai tenaga pendidik. Jadi kalau kita belum memahami ideologi Muhammadiyah secara sempurna, bagaimana nanti kita bisa mentransfer ke anak didik. Nah, sehingga paling tidak memahami ideologi Muhammadiyah ini sangat penting untuk kita senantiasa kaji dan perdalam, termasuk di dalam kesempatan kali ini. Nah, ketika kita bicara tentang ideologi Muhammadiyah dalam konteks paham keagamaan, yang pertama yang perlu untuk kita coba lihat di dalam ketarjian, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting ada dua istilah. Yang pertama ada istilah ittiba, yang kedua taklid. Apa bedanya ittiba dengan taklid? Kalau ittiba itu mengikuti sesuatu bidalilin, dengan dalil. Tapi kalau taklid itu biduni dalilin, tanpa dalil. Lah kita di Muhammadiyah itu sikap minimal yang harus kita tempuh itu kita menjadi muttabi, menjadi orang yang mengikuti sesuatu tapi berdasarkan argumentasi, tahu dalilnya. Itu tentu tidak mudah, Bapak dan Ibu sekalian, karena juga melibatkan keilmuan. Jadi tidak cukup kita melakukan sesuatu, tapi juga harus didasari pada sebuah keilmuan. Dalam tataran keilmuan juga berarti secara teori kita juga sudah harus mapan itu. Pentingnya kita untuk tadi ittiba itu sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang ditulis oleh tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Jarnawi Hadikusumo. Ini anaknya siapa, Bapak dan Ibu sekalian? Anaknya Ki Bagus Hadikusumo. Pak Jarnawi Hadikusumo itu meskipun tidak pernah menempuh pendidikan formal, tapi dia seorang otodidak yang luar biasa gitu, sehingga juga banyak menulis karya-karya tulis, terutama dalam konteks Muhammadiyah. Beliau menulis sebuah buku, monggo. Menulis sebuah buku Muhammadiyah, Waalaikumsalam, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok buku ini penting untuk dimunculkan? Karena di masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah didistorsi pengertiannya. Ada sudah dipersempit pengertiannya, sehingga yang muncul yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara fikih bermadzhab apa? Syafi'i, secara akidah atau teologi bermadzhab apa? Asy'ari, secara tasawuf mengikuti Thariqatul Junaid atau Thariqah Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian ditambah ritual-ritual yang diklaim di masyarakat, Pak. Apa di antara ritualnya? Kalau masih tahlilan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masih qunut subuh ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau maulidan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lan jenengan itu masih atau belum? Masih atau
sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu. Nah, sehingga Pak Jarni Hadikusumo itu mencoba menulis buku Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah, menunjukkan bahwasanya akidah dan pemahaman keagamaan yang diyakini oleh orang Muhammadiyah itu masih frame Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya dasar dalam beragama itu Al-Quran dan Sunnah, sehingga kalau Muhammadiyah masih mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa dikeluarkan dari frame Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di antara isi buku tersebut itu diawali dengan pembahasan pentingnya ijtihad, kemudian juga apa yang disebut dengan ittiba dan apa yang disebut dengan taklid. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dalam pandangan Pak Jarni Hadikusumo dikatakan ijtihad itu hukumnya wajib. Tapi tidak semua orang bisa melakukan ijtihad, karena ijtihad ini harus memenuhi beberapa syarat itu. Ya, diantaranya penguasaan bahasa Arab, mengetahui teori dalam pengambilan hukum yang disebut usul fikih, mengetahui Quran, mengetahui hadis dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin setiap umat Islam bisa melakukan. Maka ketika kita tidak bisa ijtihad, level kita tidak sampai ijtihad, maka kita wajib ittiba. Itu wajib ittiba. Nah, kalau memang ittiba susah, itu boleh taklid, tetapi tetap harus percaya kepada ulama atau lembaga otoritatif gitu. Misalnya ulama yang dikenal sebagai memiliki keilmuan yang luas, atau lembaga fatwa yang otoritatif. Dalam Muhammadiyah majelis tarjih. Adapun seorang Muhammadiyah itu melakukan taklid buta, maka itu tidak diperkenankan. Maka tugas kita besar kalau di Muhammadiyah itu, yaitu kita mengamalkan paham keagamaan sesuai dengan pandangan majelis tarjih, tapi juga dituntut mengetahui argumentasi atau dalilnya. Itu nggak mudah Bapak dan Ibu sekalian, sehingga ya kita di Muhammadiyah namanya belajar ngaji itu harus intens. Kalau kita tidak, ya berarti kita bermuhammadiyah tapi belum meresapi ideologi keagamaan Muhammadiyah gitu. Nah, kenapa kok kita penting untuk memperkuat ideologi Muhammadiyah, terutama dalam konteks memahami ideologi Muhammadiyah melalui ketarjian. Paling tidak Muhammadiyah itu lahir sebagai 3 gerakan. Yang pertama disebut Harokah Islamiyah atau Islamic Movement. Sejak awal berdirinya dari inspirasi tafsir Al-Manar ayat surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummah, itu ada teologi keumatan. Bayi Ahmad Dahlan ketika membaca ayat ini diresapi, dipahami ayat ini bukan sekedar tertulis di dalam Al-Quran, tapi harus diimplementasikan, sehingga Bayi Ahmad Dahlan 1912 itu membentuk sebuah jam'iyah, maka lahirlah Muhammadiyah. Itu realisasi dari teologi keumatan. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada komunitas di antara kita, karena dakwah itu perlu untuk diorganisir. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Sebuah kebenaran kalau tidak diorganisir, tidak diplanning secara baik, maka akan dikalahkan sebuah kebatilan yang terorganisir. Maka kalau kita sekarang di dunia internet itu kan luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Judi saja sudah cukup menarik, ya, bisa judi online. Padahal judi itu batil atau hak itu? Batil. Dan anak muda yang generasi milenial, nggak tahu jenengan masih milenial atau enggak nih? Atau sudah expired? Enggak, canda saja. Itu cukup menarik ya. Judi bisa bermain game, kemudian sangat menikmati. Tapi suasana ibadah kita di ibadah itu di masjid bikin malas Pak dan Ibu. Karena suasananya itu tidak ada kreasi dan
fase. Artinya sebuah kebenaran memang itu perlu untuk diorganisir. Maka wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan itu Muhammadiyah lahir sebagai harakah Islamiyah atau gerakan Islam. Tapi kita menjadi seorang muslim saja, membentuk gerakan Islam saja, tapi kalau tidak melakukan dakwah maka tidak ada apa? Tidak ada gunanya. Sehingga kalau kita di sekolah ini ya cukup aktivitas sekolah saja tidak memberikan dampak kepada masyarakat, ya berarti tidak ada gunanya. Kita hanya menjadi soleh secara pribadi, tidak pernah mentransfer kesolehan kita kepada orang lain. Makanya ayat tadi dikatakan apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah Muhammadiyah lahir sebagai harakah da'awiyah, gerakan dakwah. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Muhammadiyah tidak hanya bisa dipahami sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, tapi yang paling penting sebenarnya ini ciri khas Muhammadiyah, yaitu sebagai harakatut tajdid, gerakan tajdid. Tajdid itu kalau kita bicara di dokumen Muhammadiyah sebenarnya baru dirumuskan di Monas Malang tahun 1989. Tapi spirit ketarjian itu sudah bisa kita temukan sejak awal berdirinya Muhammadiyah. Mbah Ahmad Dahlan yang secara backgroundnya itu sebagaimana ulama-ulama yang ada di Nusantara ini, Pak. Tahu Bu? Berarti secara madzhab Syafi'i apa? Secara madzhab fikihnya Syafi'i. Secara akidahnya apa? Asy'ari. Secara tasawuf mengikuti tasawufnya Imam Ghazali, dia berpendidikan tradisional gitu. Tetapi apa? Sudah memiliki spirit tajdid. Meskipun kalau kita baca sejarah ya, antara Mbah Ahmad Dahlan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan gurunya sama ketika belajar kepada Mbah Soleh Darat Semarang atau Umar As-Samaroni. Mbah Soleh apa? Darat Semarang itu. Ini ulama Nusantara dan lahirlah tokoh emansipasi wanita siapa Bu? Siapa tokoh emansipasi wanita? R.A. Kartini itu muridnya Mbah Soleh Darat. Berarti ada 3 muridnya Mbah Soleh Darat yang menjadi tokoh nasional. Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan apa? Raden Ki Ajeng Raden Kartini itu. Nah, ini kan apa? Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika di sana itu ya belajarnya sebagaimana ulama-ulama di Indonesia. Kemudian dilanjutkan di Mekah. Nah, ketika di Mekah itu Mbah Yai Ahmad Dahlan banyak melakukan interaksi pemikiran, terutama gerakan-gerakan pembaru yang ada di Mesir. Ada 3 tokoh sentral, yaitu siapa? Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ini kan 3 tokoh yang gelisah terhadap kondisi umat Islam ketika itu di bawah penjajahan. Umat Islam tidak bisa maju. Muhammad Abduh itu memiliki statement yang unik Bapak dan Ibu sekalian. Muhammad Abduh itu dia seorang ulama dari background Al-Azhar gitu. Tapi beliau juga memiliki kesempatan untuk hidup di negara Barat, di Perancis, di Inggris dan sebagainya. Ketika dia melihat kondisi umat Islam yang ada di Mesir dan di dunia Islam yang lainnya, dan dibandingkan dengan umat Islam yang ada di Barat ketika itu di Perancis, Muhammad Abduh itu unik, memiliki kesimpulan apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini tidak bisa berkembang karena pola pikir umat Islam itu sendiri. Dan dia mengatakan ra'aitul Islam biduni muslimin. Saya sekarang melihat kemajuan Islam tapi tidak ada apa? Orang-orang muslimnya ketika dia berada di mana? Di Barat, di Perancis. Tapi ketika melihat kondisi di Mesir dan di negara Islam, beliau mengatakan apa? Ra'aitul muslimina bila islamin. Saya melihat orang-orang muslim tapi tanpa ada spirit kemajuan
Islam. Sehingga Muhammad Abduh itu juga berhasil melakukan reformasi pendidikan di Al-Azhar. Makanya kalau jenengan punya kesempatan misalnya umroh plus Al-Azhar, itu ada gedung yang cukup megah di Al-Azhar, menunjukkan kontribusi yang luar biasa Muhammad Abduh terhadap dunia pendidikan. Di Al-Azhar yang dulu sistem pendidikannya itu cukup klasik gitu. Hanya kitab-kitab yang kitab-kitab klasik yang bersandar pada Quran dan Sunnah, tidak mengedepankan pemikiran atau nalar gitu. Sehingga Muhammad Abduh berhasil memasukkan kajian filsafat, kajian sosiologi. Muqaddimah Ibnul Khaldun itu seorang bapak sosiologi dalam Islam. Ini bukan sebenarnya pendiri ilmu sosiologi itu siapa? Ibnu Khaldun melalui bukunya Al-Muqaddimah itu, Prolegomena itu. Ini kitab karya ulama kita, hanya saja kita kan tidak begitu familiar, mungkin tahu bukunya saja juga belum pernah, dengar saja juga baru Bu ya, atau Pak. Itu mau siapa? Ibnu Khaldun. Itu diajarkan di Al-Azhar oleh Syekh Muhammad Abduh itu. Sehingga Al-Azhar itu semakin terbuka. Kampus Islam yang secara pendidikan klasik itu cukup mumpuni, tapi ilmu-ilmu penalaran, ilmu-ilmu logika itu juga berkembang. Sehingga jangan dikira mahasiswa Al-Azhar tidak belajar ilmu mantek, ilmu logika atau ilmu filsafat, tidak. Di sana juga diajarkan filsafat. Artinya apa? Artinya ini pengaruh dari pemikiran Muhammad Abduh, mengambil sisi-sisi yang baik dari pendidikan Barat. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu juga sering membaca pemikirannya Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Ketika pulang di Indonesia, mendirikan Muhammadiyah, kemudian mengembangkan pendidikan. Ini yang cukup menarik ya. Jenengan bisa bayangkan, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan background pendidikannya cukup tradisional, tapi melihat sistem pendidikan Hindia Belanda yang ketika itu cukup maju, sekolah sudah ada kurikulumnya yang jelas, pakai bangku, pakai apa lagi Pak? Pakai meja, ada papan tulis dan sebagainya gitu. Yang kemudian orang pakai berdasi, pakai celana yang dulu itu pernah difatwakan haram gitu. Karena ada dikotomi antara pendidikan pesantren dengan pendidikan Barat gitu. Seolah-olah kalau dari Barat, dari Hindia Belanda ini kalau enggak, ini bertentangan dengan Islam. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sebenarnya mengadopsi metode pembelajaran pendidikan Barat atau Belanda, tapi menyisipkan kurikulum Islam. Ini kontribusi yang luar biasa yang dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ketika itu kan karena ada dikotomi antara dua sistem pendidikan Barat dan pendidikan pesantren. Dan disitulah lahir pemikiran-pemikiran yang sifatnya tajdidiyah, pembaruan dari dunia pendidikan, dari juga paham keagamaan. Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam konteks pemahaman agama itu sudah melakukan kritik terhadap arah kiblat itu, pelurusan arah kiblat yang secara umum di Nusantara atau di Indonesia ini kan dulu menghadap ke barat persis, kemudian serong sedikit. Kalau jenengan pernah sudah ziarah ke Mbah Yai Ahmad Dahlan atau belum? Atau ziarah bid'ah? Sudah ya. Di belakang Masjid Gede itu kan ada langgar, itu langgar kidul itu ya. Yang lantai atas itu tekelnya yang ketika digolet oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan untuk diluruskan itu masih ada ya. Kalau jenengan pernah masuk ke atas gitu. Tapi biasanya susah kalau enggak menemui keluarganya Mbah Yai Ahmad Dahlan untuk dibukakan. Itu masih ada gitu. Meskipun Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika itu ya mengalami banyak tantangan ya. Ketika mau meluruskan arah kiblat di Masjid Gede nggak bisa gitu. Akhirnya mempraktekannya di langgarnya sendiri, berakhir dengan
dibakar gitu, kemudian dibangun kembali. Ini contoh tajdid yang ada di Muhammadiyah. Kemudian 1920-an Pak, itu Muhammadiyah juga sudah mencoba memperbarui pendistribusian zakatul fitri. Apa pentingnya zakatul fitri? Penting Pak, karena zakatul fitri itu dalam konteks Islam ada dimensi sosial, tidak hanya dimensi apa? Spiritual, tidak hanya apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas, tapi juga wa tu'matan lil masakin, ada dimensi apa? Sosial. Tapi zakatul fitri ketika tahun 1920-an itu hanya diberikan kepada Pak Mudin atau Pak Kiai. Dalam sebuah buku itu dikatakan kota gede. Kota gede itu apa? Di mana? Di Jogja. Itu seorang penghulu atau mudin mendapatkan zakatul fitri dalam satu Ramadan saja Pak atau Bu, itu bisa dikonsumsi 1 tahun itu. Tapi Muhammadiyah Pak sudah berani kalau semacam ini, maka panitia zakat fitri itu penting. Padahal panitia zakatul fitri itu juga tidak ditemukan dalilnya. Ada nggak dalil dalam Quran dan Sunnah yang bicara tentang kepanitiaan zakatul fitri? Jawabannya tidak. Yang ada amil-amil itu untuk zakat mal. Sehingga secara kelembagaan panitia zakat fitri itu tidak dapat bagian secara kelembagaan loh. Sebagaimana panitia korban. Panitia korban juga secara kelembagaan nggak boleh mendapatkan upah dari daging korban kan itu. Tapi Muhammadiyah berani melakukan tadi apa? Membentuk kepanitiaan zakatul fitri karena untuk merealisasikan kemaslahatan. 1925 Pak atau Bu, Muhammadiyah tadi melakukan sholat id di lapangan. Apa pentingnya sholat id di lapangan? Penting Pak atau Bu. Ketika itu yang pertama kita berada dalam penjajahan Hindia Belanda, maka untuk memupuk spirit nasionalisme itu penting. Kalau umat Islam tidak pernah melakukan event-event yang bisa membangkitkan semangat, maka untuk menuju kemerdekaan itu susah, untuk mencapai persatuan saja susah. Sehingga melalui event sholat id itu bisa membangkitkan spirit nasionalisme. Yang kedua, mempraktikkan sunnah Nabi, karena Nabi itu dalam sholat id selalu di musola, tapi musola bukan musola tempat kita ya, maksudnya di tanah lapang itu. Hanya 1 kali saja Nabi sholat id di masjid. Itu pun karena apa? Ada alasannya, itu apa? Ada hujan itu. Nah, ini contoh tajdid yang ada di Muhammadiyah. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian, dulu di Indonesia atau di Nusantara itu khutbah itu masih disampaikan dengan bahasa Arab itu. Sampai sekarang di Tuban itu sebagian masjid, kalau jenengan pernah jalan-jalan ke Tuban itu masih pakai bahasa Arab. Memang dalam buku-buku itu dikatakan Kabupaten Tuban ini yang kiainya agak ngotot, nggak boleh namanya khutbah itu disampaikan dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Alasannya memang Nabi tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, selalu bahasa Arab. Saya belum cari-cari dalilnya di Quran dan di Sunnah itu, saya nggak menemukan kalau Nabi pernah khutbah pakai bahasa Indonesia dan Jawa. Tapi kenapa kok Muhammadiyah memberanikan diri padahal tidak ditemukan sunnahnya dari Nabi? Karena Muhammadiyah memahami esensi khutbah itu kan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan wasiat. Nah, wasiat itu ya tentu disampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Ini contoh bagaimana Muhammadiyah melakukan tadi tajdid dalam pemikiran keagamaan dan juga di dunia pendidikan. Dan sehingga spirit tajdid itu menjadi ruh gerakan Muhammadiyah. Nah, kalau kita di Muhammadiyah beragamanya itu tidak dilandasi oleh spirit tajdid ini, Bapak dan Ibu sekalian, berarti kita yang nggak ada bedanya dengan yang lainnya.
Karena yang membedakan Muhammadiyah dengan kelompok yang lainnya apa? Ruh tajdid, ruh pembaruan. Termasuk di dunia pendidikan itu nanti silahkan dipikirkan ya. Misalnya pendidikan Muhammadiyah ini tajdidnya apa? Misalnya SMK ini apa yang ditawarkan di masyarakat gitu. Apa kalau ditanya keunggulan SMK ini apa? Itu kan artinya itu bentuk tajdid. Tapi kalau jenengan ditanya bedanya SMK dengan sekolah lain apa? Is nggak ada bedanya. Itu berarti tidak memiliki apa? Pemikiran tajdid, karena tidak ada yang unik gitu. Tajdid itu sesuatu yang pasti yang akan melahirkan sesuatu yang unik, dilandasi oleh tadi semangat kreatif dan inovatif. Nah kemudian tajdid dalam Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini penting ya. Tajdid yang secara etimologi itu artinya pembaruan, tapi secara terminologi dalam Muhammadiyah tajdid itu memiliki dua makna. Yang pertama purifikasi, itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah makhduh. Itu dalam konteks ibadah, tajdid itu yaitu apa? Mengembalikan tata cara ibadah yang sesuai dipahami atau dipraktikkan oleh Rasulullah. Itu apa? Yang disebut apa? Tajdid dalam bidang ibadah gitu. Nah sehingga Muhammadiyah dalam HPT kita, Himpunan Putusan Tarjih, itu setiap merumuskan amalan ibadah itu selalu dicarikan dalil yang terkuat dan sesuatu yang sudah menjadi tradisi di masyarakat gitu. Kalau tidak ditemukan dalilnya itu ya juga enggak dipakai. Misalnya apa? Dalam bacaan sholawat ketika kita sholat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun secara logika itu Bapak dan Ibu sekalian pakai sayyidina rasional atau enggak? Rasional itu menunjukkan etika bahwasanya kita beradab atau sopan terhadap apa? Nabi. Karena menyebut Nabi dengan Sayyidina. Sayyidina kan tuan kita. Kita menyebut, jangan menyebut Pak Jarno, berani menyebut Jarno, mohon maaf ini. Kan nggak berani kan. Nanti kalau mau menyebut langsung gemberang atau jangkar itu, oh nanti jenengan bisa Bapak. Kasih surat peringatan ya. Kan nggak berani. Tapi kenapa kok kita menyebut Nabi Muhammad kok tanpa Sayyidina? Padahal secara logika kan lebih sopan pakai Sayyidina. Dan semacam itu karena dipahami oleh Nabi Muhammad apa? Karena dipahami oleh Muhammadiyah, mohon maaf, karena dalam konteks ibadah itu al-aslu fil ibadah apa? Ittiba, hukum asal ibadah itu yang mengikuti tuntunan Nabi. Kalau Nabi tidak pernah mengajarkan Sayyidina, maka kita juga tidak melakukan gitu. Ini contoh tajdid dalam konteks apa? Ibadah. Ya misalnya yang sudah umum kita tahu ya, misalnya sholat kita tanpa apa? Tanpa usolli. Kenapa kok tidak pakai usolli? Ya karena tidak ditemukan dalilnya. Meskipun itu dianggap sunnah di kalangan masyarakat atau menurut mazhab Syafi'i, tapi Muhammadiyah berani menyimpang dari pandangan mazhab Syafi'i karena tidak ditemukan apa? Dalilnya. Ini contoh tajdid dalam bidang ibadah. Kemudian akidah itu mengembalikan umat Islam sesuai dengan akidah as-sahihah dan tidak ada penyakit akidah yang diistilahkan dengan apa? Takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Ini penyakit yang sejak awal berdirinya Muhammadiyah ini selalu dibahas gitu. Termasuk di masa Mbah Yai Ahmad Dahlan. Takhayul, menganggap sesuatu apa? Sesuatu itu bisa membawa kesialan gitu. Misalnya angka 13 itu simbol apa? Simbol sial, unlucky number. Apa? Angka
kesialan, sehingga di hotel itu kadang kamarnya dari 12 langsung 14. Kursi pesawat juga sama. Dari 12 langsung 14 karena sial itu. Tapi ternyata Muhammadiyah sejak lama sudah menepis mitos kesialan angka 13. Pimpinan kita, jajaran pimpinan kita itu jumlahnya apa? Pimpinan 13. Kalau memang angka 13 itu sial, maka sejak dulu Muhammadiyah pasti sudah sial. Tapi buktinya Muhammadiyah semakin hari semakin eksis dan berkembang, ya. Menunjukkan angka 13 itu kalau disebut sebagai angka sial atau diyakini angka sial itu hanya mitos, tidak betul. Kemudian khurafat, yaitu percaya pada mitos atau dongeng. Misalnya di Laut Selatan itu ada yang menguasai sing bau rekso, ya, Nyi Roro Kidul. Nah, itu dilakukan banyak ritual, diantaranya larung laut, ya sesajen untuk laut. Nah, sebagainya itu kan khurafat. Meskipun kadang kita juga susah Pak Tebu. Misalnya jenengan ketika jalan-jalan ke Laut Selatan, ya pasti di hati itu sudah was-was gitu. Karena sudah sejak kecil kita ditanamkan ada mitos, yaitu Nyi Roro Kidul gitu. Nah, kemudian syirik sebagaimana yang yang kita pahami, syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya praktek ziarah kubur gitu. Dan sebenarnya Muhammadiyah itu tidak pernah ya menganggap ziarah kubur itu bid'ah. Muhammadiyah dalam HPT-nya di Kitabul Janazah itu sudah membahas tentang ziarah kubur, dan di sana dikatakan zuru al-kubur litadkurul akhirah. Ziarahlah kamu ke kuburan supaya ingat kematian akhirat. Menunjukkan kalau ziarah kubur itu bukan bid'ah menurut pandangan Muhammadiyah. Tapi yang berkembang di masyarakat Muhammadiyah itu sebagai kelompok yang anti ziarah kuburan itu. Padahal Muhammadiyah di dokumen resminya itu tidak pernah melarang ziarah kubur, dan justru ziarah kubur itu mengingat kematian. Itu esensi dari ziarah kubur. Yang kedua itu doa lil mayit, mendoakan kepada orang meninggal. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya ziarah kubur, ya dua. Yang pertama dzikron lil maut, mengingat kematian. Yang kedua doa lil mayit, mendoakan orang yang meninggal. Tapi bagaimana kalau orang ziarah kubur dia malah minta didoakan oleh mayitnya atau melakukan tawasul? Misalnya jenengan jadi guru sudah lama tapi menghandle satu murid tetap nakal Pak Tebu, ya. Misalnya ngajar tidak pernah didengerin oleh muridnya, terus sowan ke Sunan siapa yang sudah meninggal, minta di sana supaya Mbah Sunan berikan saya kemudahan dalam mengajar, supaya kalau punya aura yang positif gitu. Jadi dilihat muridnya itu suka gitu, bukan malah dibenci, ya. Baru masuk kelas, oh guru ini gak seneng. Akhirnya ngomong gak pernah didengarkan. Tapi mintanya ke Mbah Sunan tentu tidak boleh. Meskipun secara umum biasanya orang yang dodolan atau bisnis itu Pak Dewu, dodolan kok gak dapat golek pelaris. Larinya ke Mbah Sunan. Semacam itu tentu tidak betul, ya. Kemudian tajdid di Muhammadiyah yang kedua itu maknanya dinamisasi. Kalau dinamisasi itu berarti berkembang sesuai dengan konteks zaman. Itu dilakukan di ibadah ghairu makhdoh. Kemudian muamalah dunyawiyah, yaitu interaksi sosial yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Contohnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang paling umum atau yang paling mudah ditangkap dari contoh ini misalnya penggunaan hisab gitu. Meskipun hisab Muhammadiyah sekarang juga lagi diuji, ya gitu. Apalagi setelah hasil keputusan Mabims itu, Menteri Agama Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam itu kan yang mensyaratkan 3 derajat. Kemarin kita diuji bahwasanya
Hisab Muhammadiyah itu metodenya sudah usang gitu, sudah tidak layak dipakai itu, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ya, kenapa kok Muhammadiyah menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yatul hilal? Ini menunjukkan bahwasanya ada spirit tajdid dalam pengertian dinamisasi, boleh berkembang sesuai dengan konteks zaman. Meskipun dalam hadisnya Nabi itu tidak pernah memerintah sahabat untuk berpuasa dengan hisab. Nabi kan memerintahkan pakai apa? Ru'ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa dan berbuka atau lebaran itu ya dengan apa? Melihat hilal atau melihat bulan secara kasat mata gitu. Tapi sama Muhammadiyah dipahami, Nabi itu berbicara sesuai dengan konteks umatnya. Ketika umatnya belum menguasai ilmu astronomi atau ilmu hisab, maka Nabi wajar ketika umatnya ini disuruh, ketika itu para sahabat ya, disuruh untuk mengamati hilal. Kalau hilal muncul ya berarti tanggal 1. Kalau belum ya digenapkan atau istiqmal. Dan pernyataan ini dinyatakan Nabi sendiri. Nabi bilang apa? Nahnu ummatun ummiyatun. Kita adalah bangsa yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Sehingga dipahami oleh Muhammadiyah. Meskipun Nabi tidak menggunakan hisab, tapi sebenarnya ada ilah, ada alasan yang menyebabkan Nabi berbicara sesuai dengan konteks umatnya. Tapi kalau umatnya sekarang sudah tidak bisa disebut umat ummi, Bapak dan Ibu sekalian, karena ilmu astronomi, ilmu hisab, ilmu falak itu kan sudah banyak dikaji di kampus-kampus Islam, di pesantren juga sama, menunjukkan menggunakan hisab itu lebih mudah daripada ru'yatul hilal. Karena ru'yatul hilal itu ada problematik sekarang. Karena permasalahan zaman ini semakin canggih, polusi macam-macam gitu, sehingga kadang ru'yatul hilal itu juga susah untuk dilakukan atau akurasinya tidak seakurat hisab gitu. Ini contoh tajdid dalam pengertian dinamisasi. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Bu, kalau jenengan misalnya jadi pemimpin publik, itu boleh atau enggak, Bu? Kepala sekolah boleh enggak? Boleh, Bu? Dia coba yang jawab benar. Bu, boleh enggak jadi kepala sekolah? Yang berani jawab satu di depan Pak Jarlo. Yang lainnya enggak berani jawab toh ya? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Gak berani Pak, betul-betul Pak Jarlo memiliki apa? Memiliki karismatik ya, jadi kan gak berani jawab. Kan. Kalau misalnya jadi direktur perusahaan, direktur rumah sakit, bisa boleh atau enggak perempuan? Hah? Juga enggak berani ya, padahal nggak ada direktur rumah sakit ini. Karena nggak mungkin. Berarti berbicara sangat realistis ya, sesuai dengan fakta. Bagaimana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya? Atau sabda Nabi lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusannya pada seorang perempuan. Ini hadisnya sahih enggak? Sahih, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Tapi hadis ini dipahami ada konteksnya, ada ilahnya. Kenapa kok Nabi menyatakan statement ini? Karena ketika itu bangsa Persia itu melantik atau menunjuk Kisra atau permaisurinya untuk jadi pemimpin gitu. Sehingga Nabi bilang lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Memang di masa Nabi wanita itu kan
belum mendapatkan status sosial yang apa Pak, yang cukup baik ya Bu. Misalnya Umar bin Khattab ketika melahirkan anak perempuan, itu yang dilakukan apa? Dikubur hidup. Wa idzal mau'udatu apa? Su'ilat bi ayyi dzambin apa? Kutilat, itu bicara tentang wa'dul banat, pembunuhan anak perempuan secara hidup itu. Sehingga apa? Di konteks masyarakat jahiliyah, wanita itu dari secara sosiologis itu belum diterima sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, bangsa Arab itu kan hidup di masyarakat padang pasir ya. Secara umum wanita itu banyak jalan-jalan atau enggak, Bu? Tidak. Kenapa? Ya kalau jalan-jalan berpotensi tadi terganggu kehormatannya itu. Tapi kalau zaman sekarang Pak atau Bu ya, wanita kan sudah akses pendidikan sudah cukup baik gitu. Dari segi keamanan juga sudah aman. Kemudian setelah itu kan Nabi mengkader para sahabiat, sahabat-sahabat wanita untuk belajar, untuk menjadi ulama. Di antaranya yang paling dikader Nabi siapa? Aisyah. Sehingga Aisyah itu pasca meninggalnya Nabi itu sebagai muftiyah, referensi keagamaan bagi para sahabat. Apalagi persoalan domestik, sholat malamnya Rasulullah itu yang paling tahu ya Aisyah. Itu saksi kuncinya kan itu. Dan Aisyah itu menunjukkan wanita yang cukup cerdas itu. Sehingga Aisyah ini ya tentu menginspirasi wanita-wanita muslim untuk tadi mengembangkan diri, mendapatkan akses pendidikan secara baik. Sehingga dalam Adabul Mar'ah fil Islam, Bapak dan Ibu sekalian, ini putusan tarjih garis 1976, wanita itu dibolehkan menjadi pemimpin publik, sebagaimana misalnya kepala sekolah, direktur rumah sakit. Kenapa demikian? Karena dianggap wanita di zaman sekarang secara pendidikan sudah baik, secara pengalaman kadang-kadang juga lebih berpengalaman wanita daripada laki-laki gitu. Sehingga itu diperbolehkan. Itu contoh tajdid dalam pengertian dinamisasi. Kemudian untuk menutup kajian kita ya, biar ini ada tanya jawab atau enggak? Ada ya? Nah, kalau ada ya saya sampaikan sekilas saja. Ada 3 produk tarjih. 3 produk tarjih ini 2 hasil ijtihad jama'i. Karena ijtihad di Muhammadiyah itu selalu kolektif ya, sehingga tidak ada pandangan perorangan atau personal ya. Yang pertama putusan itu yang ada di HPT itu, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah punya atau belum Pak tuh? Sebagian mesem aja ya. Nah, kalau mesem belum ya, udah jujur aja lah, jujur. Belum tuh ya? Nah, belum. Kalau belum ya, bagaimana bisa beli gitu? Masa beli yang lain bisa, beli HPT tidak bisa gitu. HPT itu sudah ada 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2-nya belum. Kemudian fatwa itu jawaban-jawaban majelis tarjih yang dihimpun dalam TJA, tanya jawab agama. Kalau wacana itu hanya gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan untuk menumbuhkan spirit berijtihad. Itu misalnya dulu pernah terbit buku jihad dan terorisme dan sebagainya. Ini tidak memiliki konsekuensi apapun ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau paham keagamaan Muhammadiyah itu referensinya paling enggak 10 ini. Ini mulai dikoleksi lah. Paling enggak di perpustakaan di sekolah itu paling enggak punya juga ini. Tapi kalau bisa lebih baik yang jenengan beli gitu. Nah, itu. Ada 10 buku ini. HPT itu ada jilid 1 dan jilid 3. Yang tengah atas itu Bu, yang warna hijau itu jilid 1. Kemudian ini jilid 3, ini disebut HPT.
yaitu putusan. Ini hasil Monas dan mengikat secara organisatoris. Kemudian tanya jawab agama itu sudah ada 8 jilid itu. Mulai jilid 1 sampai 8. Paling tidak jenengan di rumah punya 10 buku ini. Kalau sudah punya 10 buku ini, tahu referensi paham keagamaan di Muhammadiyah, karena belum tentu semua yang dipraktekkan di masyarakat atau oleh warga Muhammadiyah itu sesuai dengan tadi HPT, sehingga yang dijadikan acuan ini gitu. Nah, itu mungkin sekian ya dari kajian saya. Silahkan kalau ada yang ingin pertajam melalui diskusi atau pertanyaan, monggo Bapak dan Ibu sekalian. Nggih, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Luqmanul Hakim. Ada satu hal yang perlu saya tanyakan. Setelah mengikuti kajian Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Luqmanul Hakim, sangat menarik sekali. Yang perlu saya tanyakan Ustadz, bahwa Muhammadiyah itu sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, di sini yang saya tanyakan bahwa yang masuk di komplek perguruan Muhammadiyah ini sebagai objek, yaitu siswa-siswi atau santri-santrinya itu rata-rata yang dari Muhammadiyah itu sendiri bisa dihitung berapa persen, sedangkan mayoritas itu bukan dari orang Muhammadiyah. Nah, setelah dia di sekolah komplek perguruan Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah, dia kembali ke masyarakat lagi, itu ya kembali lagi mengikuti yang ada pada lingkungan itu sendiri. Terus kemudian dari ustadz-ustazahnya sendiri, yang saya yakin ya mungkin ada yang paham, tetapi di dalam hal ini bahwa organisasi Muhammadiyah itu bukannya sekadar untuk pribadi, tetapi kan harus kita amalkan amal ma'ruf tadi dengan mulai transformasi ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan amal soleh, termasuk ya kepada santri-santri kita, murid-murid kita itu. Nah, dan sekolahan itu sebagai wadah yang sangat efektif, Ustaz. Jadi untuk pengkaderan, untuk memahamkan siswa itu, sehingga nanti ketika dia kembali lagi ke masyarakat itu minimal sudah punya gambaran, wacana untuk bagaimana cara merubah dengan statistik tadi, dengan ilmu-ilmu yang dia pahami. Saya kira itu Ustaz yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang cukup menarik dan ini menjadi PR kita semuanya ya. Sekolah Muhammadiyah sudah berhasil atau belum gitu, menanamkan ideologi Muhammadiyah, memberikan pemahaman paham atau mentransfer paham keagamaan Muhammadiyah kepada siswa. Kurikulum kita misalnya Ismuba itu Al-Islam, Kemuhammadian dan bahasa Arab itu sudah sesuai atau belum? Kalau di majelis Dikdasmen kemarin sudah dibahas ya. Majelis Tarjih juga diminta ikut serta dalam menggarap kurikulum Ismuba gitu. Jangan sampai nanti kurikulum kita bermasalah juga gitu. Artinya kurikulum kita sesuai dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Kemudian upgrade guru Al-Islam dan Kemuhammadian itu juga sekarang dipikirkan ya. Karena belajar itu kan tidak hanya baca buku, terutama materi-materi keislaman. Kalau jenengan hanya baca buku itu kadang terjadi kesalah pemahaman. Misalnya sebuah contoh ya, tata cara tayamum itu kalau di Muhammadiyah ya sampai pergelangan, tapi mempraktikkan sampai pergelangan itu mana yang diusap gitu. Kalau jenengan baca buku saja itu kayaknya kadang salah kesimpulan, karena saya sering diminta di SD2 ya pelatihan cukup lama pembinaan guru itu. Saya awali dari praktik sholat, kemudian tata cara tayamum dan sebagainya, ibadah-ibadah praktis itu. Sebelum
saya sampaikan materi biasanya saya suruh praktek. Ya, ternyata dia ketika saya tanya bagaimana tata cara tayamum ketika mengusap tangan gitu, yang diusap dalam dan luar, karena memang di bukunya tidak diberi penjelasan secara detail. Padahal yang diusap kan cukup bagian luar. Ya gitu-gitu kan artinya butuh pembinaan, tidak sekedar baca sendiri. Kalau baca sendiri itu kadang potensi-potensi masih salah itu sehingga itu juga menjadi PR kita ya. Artinya tadi kurikulum benar, kualitas guru juga sudah di-upgrade. Kemudian di masyarakat ini yang paling penting gitu. Kalau PRM-nya hidup, ada IPM. Misalnya IPM-nya ini jalan atau tidak. Kalau kita nggak pakai jejaring ini susah gitu loh. Misalnya kebetulan PRM-nya belum ada. Nah ini untuk mengontrol susah. Kalau misalnya di RSA itu karyawan itu sudah ada daftar kehadiran ya untuk aktif di PRM. Nggak tahu kalau di sini Pak. Majelis Kadir kemarin sudah bikin itu ya. Artinya kalau di RSA Bojonegoro itu ada tanda tangan untuk semacam absen lah tentang keaktifan di PRM. Nah, tadi kalau lingkup sekolah ya ada IPM. IPM-nya ini hidup atau tidak. Kalau semuanya ini hidup, sekolah Muhammadiyah sesuai dengan yang diinginkan tadi, kurikulum benar, gurunya bagus, nanti di masyarakat ada PRM-nya, ada wadahnya di IPM, ini semuanya hidup, ya saya kira kita berhasil. Tapi di antara tantangan atau problem kita itu kadang PRM-nya juga belum hidup. Kemudian IPM-nya, kalau Bapak dan Ibu sekalian, di desa saya itu yang sekolah di sekolah Muhammadiyah itu semakin banyak, tapi ketika lulus di jaring juga susah gitu. Jadi semakin banyak tapi tidak semakin akrab terhadap pergerakan Muhammadiyah. Beda dengan masa-masa dulu, nggak tahu ya. Kalau di masa dulu itu sedikit tapi kokoh gitu loh. Pede dengan membawa paham keagamaan Muhammadiyah, berani menunjukkan kalau saya Muhammadiyah. Tapi kalau sekarang ini izin loh ya. Itu problem kita. Mungkin itu ya kurang lebihnya. Yang lainnya sudah ya, waktunya sudah jam 9. Nggih. Nggih, monggo. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini materinya mestinya tidak cukup 1,5 jam. Dipaksa 1 jam, malah dikurangi lagi. Karena materi ini sebenarnya materi yang terus berlanjut, continue. Karena di situ ada goalnya bahwa Muhammadiyah itu 3 ciri utamanya sebagai gerakan Islam: amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Itu kalau diurai Pak, dino nggak selesai. Maka sebenarnya harus ada ada keberlanjutan lagi, follow up-nya nanti harus ada. Maka Bapak Ibu sekalian, 2 hal yang paling penting adalah produknya klasifikasi antarjih, tadi ada purifikasi dan dinamisasi. 2 itu menjadi salah satu di antara sekian materi yang harus kita pahami. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak perlu saya simpulkan, tetapi setidaknya tajdid yang dilakukan Muhammadiyah di 2 hal itu mari kita pegangi. Contoh satu tadi sekedar tayamum saja, kalau baca buku bisa gampang, tapi ternyata juga butuh guidance bagaimana menjelaskan. Kalau gurunya jelaskan dan mempraktekannya benar, maka nanti sampailah pada anak-anak pasti benar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ustaz Lukman, terima kasih kerawan pertama kali di SMK Muhammadiyah 1. Mudah-mudahan nanti di lain waktu masih bisa kita sambung kembali, karena memang kita perlu berbagi waktu untuk Bapak Ibu semua. Dan mari kita tutup untuk yang sesi pertama dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Lukman. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan jadi jariah untuk panjenengan dan kita semua. Dan Bapak Ibu
hari ini tetap sehat selalu karena kita akan sampai sore hari. Panjenengan adalah jamaah SMK 1, SMK 2 yang keselamatannya hari ini ditanggung oleh kepala sekolah. Maka saya memastikan panjenengan harus sehat. Kalau panjenengan sehat, insya Allah maka pikirannya juga sehat. Kalau sehat semua, insya Allah berkah hidup dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Jadid untuk sesi moderator yang